Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa kembali bersama kami ya. Seperti biasanya, kami akan memberikan informasi terupdate seputar sinetron Badai Pasti Berlalu yang tayang setiap hari di SCTV, yang tentunya akan semakin seru serta menarik, bahkan semakin membuat kita penasaran seperti apakah kelanjutan dari sinetron Badai Pasti Berlalu ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, kami menyarankan kepada para sahabat untuk menonton video kami sampai habis ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan bagi yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar para sahabat tak tertinggal informasi terupdate dari channel kami seputar sinetron Badai Pasti Berlalu. Leo akhirnya mengetahui siapa Lasya yang sebenarnya. Dia bahkan kini sudah mengetahui bahwa Lasya dan ibunya Tante Marissa sudah bekerja sama untuk membohonginya. Leo pun diam-diam sudah merencanakan sesuatu untuk menjebak Lasya dan ibunya Tante Marissa, supaya mereka mengatakan yang sebenarnya tentang Siska dan Leora. Lalu seperti apakah reaksi Tante Marissa ketika dirinya mengetahui bahwa Leo sebenarnya sudah tahu bahwa Siska tidak pernah mengkhianatinya, bahkan dia tidak pernah menikah dengan Helmi, dan Leora adalah anak kandungnya. Apalagi Lasya sudah bekerja sama dengan Tante Marissa untuk membohongi Leo. Dia berpura-pura tidak mengetahui yang sebenarnya. Namun kini Leo sudah mengetahui bahwa Siska tidak pernah mengkhianatinya, dan Siska bukan istri dari Helmi. Semua itu hanyalah rencana dari Lasya dan ibunya Tante Marissa. Leo pun terlihat sangat marah ketika mengetahui hal itu. Pada awal mulanya, Siska sempat datang ke rumah Lasya untuk menanyakan keberadaan Leo. Siska memang begitu yakin bahwa Rehan adalah Leo. Itu sebabnya Siska pun menyatroni rumah Lasya dan mencari keberadaan Leo yang sudah disembunyikan oleh Lasya selama 5 tahun. Namun Lasya menghalangi Siska sehingga Siska pun mendorongnya sehingga Lasya pun terjatuh dan kakinya pun terkilir. Sontak saja Leo menjadi marah kepada Siska mengapa dia sangat berani melakukan hal itu kepada istrinya. Setelah kejadian itu, Lasya pun menuntut Siska ke pengadilan agar Siska bisa dipenjara. Namun ternyata rencana itu adalah rencana dari Tante Marissa untuk membuat Siska dipenjara. Awalnya, Rehan pun marah kepada Lasya karena dia menuntut Siska. Karena sebenarnya Rehan sangat khawatir terhadap Siska jika sampai Siska dipenjara. Namun ternyata Tante Marissa yang mengatakan hal ini kepada Lasya bahwa Lasya harus menuntut Siska karena sudah mencelakainya. Tentu saja Leo sangat marah dan langsung menanyakan tentang hal ini kepada ibunya. Namun saat ditanya oleh Leo, Tante Marissa pun mengelak, bahkan dia seolah-olah menutupi kebenaran bahwa dirinya lah yang merencanakan untuk memenjarakan Siska atas perbuatannya membuat Lasya kakinya terkilir. Namun Leo kini sudah menyadari rencana dari ibunya tersebut. Bahkan kini dia sedang menyelidiki rencana apakah yang sebenarnya disiapkan oleh ibunya sendiri agar membuat Leo dan Siska berpisah. Sebenarnya Helmi sudah mengetahui bahwa Rehan adalah Leo. Helmi pun terlihat sedang memperhatikan Rehan serta Lasya yang sedang duduk di depan rumah mereka. Awalnya Helmi pun tidak melihat ada yang aneh dengan pasangan ini. Namun ternyata Helmi sudah menyiapkan rencana. Helmi menyuruh beberapa orang untuk menyelidiki tentang Rehan serta Lasya. Dan benar saja, Pak RT tidak menerima laporan atas keberadaan Rehan serta Lasya. Dan para warga di sana mengira bahwa mereka bukanlah suami istri. Kemudian
Helmi menyuruh orang-orang tersebut untuk membuktikan bahwa Rehan dan Lasya memang bukanlah suami istri. Namun sayangnya Tante Marisa langsung datang ke tempat tersebut dan memberikan buku nikah Lasya serta Rehan. Tentu saja hal itu membuat para warga tersebut langsung percaya bahwa mereka memanglah suami istri. Namun melihat kejadian tersebut, Helmi pun menjadi yakin bahwa Rehan adalah Leo. Karena tempo lalu Tante Marisa mengaku tidak mengenali Rehan dan mereka berdua tidak saling mengenal. Namun tiba-tiba saja Tante Marisa datang saat itu dan membela Rehan anaknya. Tentu saja hal itu membuat Helmi menjadi yakin bahwa Rehan dan Tante Marisa merencanakan sesuatu dan mereka memang bekerja sama untuk menutupi semua ini dari Siska. Helmi pun terlihat sangat bingung mengapa Leo tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Siska. Apa yang sebenarnya Leo dan Tante Marisa rencanakan. Helmi pun sampai saat ini belum mengatakan kepada Siska bahwa Rehan itu adalah Leo, karena dia takut kehilangan Siska untuk yang kedua kalinya. Helmi pun diam-diam merencanakan sesuatu untuk mengetahui rencana sebenarnya antara Leo dan Tante Marisa. Bahkan kini Rehan serta Lasya sudah memutuskan kontrak kerjanya bersama Helmi dan juga Siska. Mereka mencabut supplier ke toko tersebut agar Siska dan Helmi tidak menemui Rehan lagi. Apalagi Lasya terus mengancam Siska untuk menemuinya nanti di pengadilan, karena Lasya yakin Siska akan dipenjarakan. Namun kelihatannya Leo sangatlah tidak setuju dengan hal itu. Bahkan Leo terlihat sangat cemburu ketika Helmi memasangkan sepatu Siska. Leo pun merasa dirinya masih mencintai Siska. Sebenarnya Leo tidak sengaja untuk melupakan Siska. Dia hanyalah korban dari kebohongan ibunya Tante Marisa serta rencana Lasya yang tidak ingin dia kembali lagi kepada Siska. Oke sahabat, semoga saja Leo segera membuktikan kejahatan Tante Marisa dan dia bisa segera mengetahui tentang fakta Siska dan Leora yang sebenarnya, agar dia bisa segera kembali kepada istri dan anaknya lagi. Mungkin inilah informasi terupdate dari channel kami seputar sinetron Badai Pasti Berlalu. Untuk lebih lengkapnya jangan lupa untuk saksikan sinetron kesayangan kita ini yang tayang setiap hari di SCTV. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.